Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman yang dirahmati Allah, Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba, yaitu sebuah kampung yang berjarak sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Masjid Quba adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa. Surat At-Taubah ayat 108. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji masjid ini dan orang yang mendirikan sholat di dalamnya dari kalangan penduduk Quba dengan firman-Nya, sesungguhnya masjid itu didirikan atas dasar takwa. Sejak hari pertama adalah lebih patut bagimu Muhammad bersembahyang di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri. Masjid Quba terletak di perkampungan Quba. Kala itu kampung Quba merupakan pinggiran kota Yasrib atau nama lain kota Madinah. Melihat masjid ini dari kejauhan akan terlihat 4 menara putih tinggi menjulang. Setelah dekat terlihat pohon kurma mengelilingi masjid. Masjid Quba memang berbeda dengan masjid-masjid lainnya di Madinah. Masjid Nabawi dan masjid lainnya di Madinah nyaris tidak memiliki taman di depan masjid. Namun Masjid Quba memiliki taman di depan dan belakang dengan pohon-pohon kurma yang rindang. Di depan masjid bahkan ada air mancur. Masjid ini berdiri di atas tanah seluas 5.000 meter persegi. Quba memang selalu menjadi tujuan ziarah para jamaah haji dan umroh. Tidak heran bila masjid ini selalu padat. Ada sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW menyatakan, bila mengunjungi Masjid Quba untuk sholat pahalanya sama dengan melakukan umroh. Kutipan hadis tersebut hingga kini masih tertempel di dinding luar Masjid Quba. Masjid Quba dibangun pada hari Senin 8 Rabiul Awal 1 Hijriah atau 23 September 622 Masehi. Saat itu Nabi dalam perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dalam perjalanan hijrah, Nabi yang tiba di perkampungan Quba tinggal selama 4 hari bersama Bani Amru bin Auf di rumah Kalsum bin Al-Hadam. Di hari pertama di perkampungan Quba, Nabi membangun masjid. Inilah masjid pertama yang dibangun pemimpin yang paling dicintai umat Islam. Seperti diriwayatkan Ashimus binti An-Nu'man, Rasulullah SAW sendiri yang mendesain masjid itu. Bahkan beliau ikut bekerja, tidak segan-segan mengangkat bahan material bangunan, sehingga tampak letih pada wajah beliau. Rasulullah menunjukkan suri tauladan bahwa pemimpin tidak hanya memerintah, namun memberi contoh secara langsung. Rasulullah SAW juga orang pertama yang meletakkan batu di mihrab masjid tersebut menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, kiblat pertama umat Islam. Kemudian disusul berturut-turut oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Siapakah yang menduga ternyata proses peletakan batu kiblat ini kemudian paralel dengan sejarah pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Setelah rampung di masjid inilah untuk kali pertama sholat berjamaah dilaksanakan. Semasa hidupnya, Nabi selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat selalu menziarahi masjid ini dan melakukan sholat di dalamnya. Masjid ini telah beberapa kali mengalami renovasi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama yang membangun menara masjid. Sekarang renovasi masjid ini ditangani oleh keluarga Bani Saud atau Raja-Raja Arab Saudi. Sebelumnya Masjid Quba ini telah direnovasi dan diperluas pada masa Raja Fahd pada tahun 1986. Renovasi dan perluasan ini menelan biaya sebesar 90 juta rial, yang membuat masjid ini memiliki daya tampung hingga 20.000 jamaah. Meskipun sederhana, Masjid Quba dianggap sebagai contoh bentuk masjid-masjid yang didirikan orang Islam di kemudian hari. Bangunan yang sangat bersahaja itu sudah memenuhi syarat-syarat standar untuk pendirian sebuah masjid, yaitu mempunyai ruang berbentuk persegi dan berdinding di sekelilingnya. Dahulu di sisi utara masjid dibuat serambi dengan tiang pohon kurma, beratap datar dari pelepah dan daun kurma, bercampurkan tanah liat. Serambi itu biasanya digunakan untuk sholat berjamaah. Di tengah-tengah ruang terbuka dalam masjid terdapat sebuah sumur tempat wudhu. Kebersihan terjaga,
cahaya matahari dan udara dapat masuk dengan leluasa. Masjid ini kini memiliki 19 pintu. Dari 19 pintu itu terdapat 3 pintu utama dan 16 yang lebih kecil. 3 pintu utama berdaun pintu besar dan ini menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam masjid. 2 pintu diperuntukkan para jamaah laki-laki, sedangkan 1 pintu lainnya sebagai pintu masuk jamaah perempuan. Di seberang ruang utama masjid terdapat ruangan yang dijadikan tempat belajar mengajar. Di sisi selatan masjid dibuat galeri terbuka, sedangkan di sisi sebelah utara terdapat 2 serambi bertiang. Di sebelah timur dan barat terdapat tempat terbuka dengan dinding tembok beton. Pada bagian atasnya berjejer 6 kubah besar, masing-masing berdiameter 12 meter, serta 56 kubah kecil yang masing-masing berdiameter 6 meter. Kubah-kubah tersebut ditopang oleh pilar-pilar beton yang kokoh. Sementara lantai halaman yang terbuka dilapisi marmer yang anti panas. Di bagian ini terdapat atap yang dapat bergerak, terbuka dan tertutup secara otomatis, serta terpal yang sangat kokoh yang melindungi lantai juga jamaah dari sengatan matahari. Ada semacam panduan untuk memasuki Masjid Quba saat akan memasuki bagian dalam masjid. Sebaiknya Anda memperhatikan petunjuk di dinding luar masjid. Itu adalah penunjuk pintu masuk yang dikhususkan bagi jamaah laki-laki atau perempuan. Terpampang pada sebuah plakat yang ditempelkan ke dinding pintu masuk untuk jamaah laki-laki maupun perempuan. Tidak diperbolehkan mengambil gambar di dalam masjid, baik dengan kamera handphone, apalagi dengan kamera biasa. Demikian Sobat Beriman, sekilas kisah dan sejarah tentang Masjid Quba, masjid yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.